welcome again to my channel di Discuss You. Kayaknya udah lama banget deh aku nggak bikin konten mengenai akuntansi karena ada kabar gembira. Jadi aku baru hamil dan udah beres trimester pertama, jadi which is sudah 3 bulan lebih ya, beberapa hari, tapi ya masih agak kerasa mual, masih ada sih mual-mualnya. Tapi kenapa aku kemarin off dulu untuk bikin video, karena itu parah banget mabok dan mualnya, menguras energi, dan makan pun kayaknya aku susah, dan kerjaan di kampus pun lumayan banyak, jadinya aku belum sempat buat video kayak gitu. Makanya sekarang aku baru bisa mulai lagi dan kita masuk ke chapter 4. Sekarang kita bakal bahas mengenai jurnal penutup sampai nanti daftar saldo setelah penutupan. Let's go. Oke, di yang ayat jurnal penutup aku bakal review dulu dikit yang chapter 3 yang video aku sebelumnya. Ada jurnal penyesuaian sampai daftar saldo setelah penyesuaian. Itu kita udah bikin dulu kan sampai ke laporan keuangan. Nah, fungsinya di ayat jurnal penutup ini itu untuk menutup akun-akun yang sifatnya temporary account ada di laporan laba rugi. Jadi kalau kalian lihat nih di laporan posisi keuangan sama laporan laba rugi itu dia punya sifat yang berbeda. Kalau laporan posisi keuangan dia real account, jadi akun-akunnya itu dia akan terus ngegulung ke periode berikutnya. Jadi dari tahun misalnya 2018 ke 2019 itu akan ngegulung di akunnya. Angkanya itu akan masuk ke periode-periode berikutnya. Nah, beda dengan laporan laba rugi. Nah, setiap awal tahun atau awal bulan, awal periode lah gitu. Nah, itu dinolkan dulu saldonya. Nah, fungsi ini di sini sebagai jurnal penutup itu untuk apa? Untuk menolkan saldo yang ada di laporan laba rugi yang sifatnya temporary account gitu ya. Oke. Nah, misalnya ada pendapatan dan beban kan di laporan laba rugi. Nah, pendapatan dan beban itu kan saldo normalnya kan beda-beda nih. Kalau pendapatan itu kredit, kalau beban itu debit. Jadi yang pendapatan kan tadi saldo normalnya kredit, itu ditutup atau dibalik saldo menjadi nol tuh biar jadi nol gimana? Berarti kan pendapatan di debit, benar? Oke. Kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Sedangkan beban kalau mau dinolkan nih sama kita, beban itu kan saldo normal itu kan debit. Berarti kita masukin ke kredit dong, biar nol saldonya. Nah, berarti debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya beban. Itu baru secara umum ya, aku mau jelasinnya. Jadi pelan-pelan dulu, nanti aku bakal bahas detailnya lagi di next slide. Yang penting di sini general umumnya kalian pengetahuan umumnya paham dulu gitu mengenai ayat jurnal penutup. Nah, ikhtisar laba rugi ini sebagai akun perantara lah, intinya perantara dia nanti saldo yang akun yang bersifat temporary account itu menjadi nol gitu ya. Next. Oke. Daftar saldo setelah penutupan dan siklus akuntansi. Jadi prosedur untuk membuat daftar saldo setelah penutupan itu ada siklusnya. Ini kayaknya pernah aku bahas di chapter 3, tapi kita review dulu lagi dikit. Jadi yang pertama itu kita analisis dan kita catat transaksi-transaksinya ke dalam jurnal. Oke, terus kita posting transaksi tersebut ke dalam buku besar. Ya, sama. Terus nanti kita baru siapin saldo nih, daftar saldo yang belum disesuaikan. Yang ketiga, baru yang keempat kita siapkan dan analisis data penyesuaian. Oke, untuk jurnal penyesuaian masih ingat nggak? Sorry, untuk yang disesuaikan itu apa aja? Ada 4 kan. Yang pertama itu akruan gaji. Yang kedua itu ada pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada BIMHD, biaya yang masih harus dibayar. Itu bahasa kayak singkatannya gitu sih. Kalau BDD itu biaya dibayar di muka. Nah, 4 jenis siklus ini itu nanti masuk ke jurnal penyesuaian gitu. Oke, yang keempat itu apa? Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Yang kelima, menyiapkan kertas kerja akhir periode. Dan nanti yang keenam, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar gitu. Nah, sampai sini untuk kegunaan dari daftar saldo setelah penutupan ini apa sih? Yang pasti kan untuk memastikan bahwa buku besar ini nanti itu telah memiliki saldo awal untuk periode berikutnya. Jadi kita masukin jurnal penutup itu untuk apa? Untuk nanti di buku besar itu agar up to date. Jadi kita tetap bikin laporan keuangannya dulu nih. Tetap bikin laporan keuangannya kan. Sampai nanti daftar saldo setelah penyesuaian kan itu udah jadi laporan keuangannya. Nah, kenapa kita bikin dulu laporan keuangannya? Kalau kita tutup akunnya,
ya jadi nol dong. Jadi pendapatannya nol, bebannya nol, ya itu bukan laporan keuangan. Makanya untuk jurnal penutup itu ditaruh setelah laporan keuangannya jadi, udah beres, baru kita bikin jurnal penutup, baru nanti bikin daftar saldo setelah penutupan gitu ya. Nah, baru nanti di sini yang ketujuh langkahnya menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Terus yang 8 membuat laporan keuangan, kan tadi benar. Oke, yang 9 ini ada membuat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Pasti dong diposting ke buku besar biar up to date juga buku besarnya. Nah, yang ke-10 ini adalah menyiapkan daftar saldo setelah penutupan gitu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh daftar saldo yang disesuaikan. Ada yang di chapter 3 yang pernah aku bahas. Nah, ini ada kas, piutang, bahan habis pakai, sewa. Nah, di sini kita klasifikasikan nih. Ini akun mana aja yang sifatnya temporary account sama real account. Temporary account yang mana? Nih, dari pendapatan sampai ke beban kan, pendapatan, beban. Nah, ini semua harus ditutup kan? Oke. Yang mana ini pendapatan, beban ini harus ditutup, berarti namanya temporary account. Oke. Yang real account mana? Kas sampai mana? Sampai pendapatan diterima di muka. Nanti modal dan prive ini ada jurnalnya sendiri. Nanti kita bahas. Next. Contoh nih, ada pendapatan honor. Nah, ini kita lihat kan di daftar saldo yang disesuaikan ada pendapatan honor berapa? 23.450. Nah, 23.450 ini harus ditutup. Nah, berarti di debitnya apa? Pendapatan honor, karena kan saldo normal pendapatan di mana? Di kredit. Ketika dia mau dinolkan, berarti harus di debit. Oke, debitnya pendapatan honor, kreditnya ikhtisar laba rugi. Tadi kan akun perantara untuk bikin jurnal penutup itu namanya ikhtisar laba rugi gitu. Oke, yang beban ada apa aja? Ada beban gaji, beban sewa, beban bahan habis pakai. Nah, kita masukin dulu nih, beban gaji, beban sewa, beban bahan habis pakai, terus apa lagi nih? Beban penyusutan, beban asuransi, beban lain-lain. Nah, kita masukin, kita tutup buat dia menjadi nol, karena kan saldo normal beban itu kan di debit. Ketika kita mau menolkan saldo beban itu, berarti di kredit. Nah, makanya ikhtisar laba ruginya di debit. Kita jumlahin dari 1.620 sampai 450.000, itu dapat 5.150.000. Nah, untuk yang modal. Nah, kenapa modal itu nggak dimasukin ke ikhtisar laba? Kenapa modal itu juga harus dimasukin ke jurnal penutup? Karena di sini kan modal itu kan komponen dari ekuitas kan. Kalau kita lihat nih, mana ya? Kita flashback lagi, ekuitas. Nah, ekuitas ini apa aja sih? Ada modal, investasi, dapat laba bersih, dikurangi prive atau penarikan, ditambah kenaikan ekuitas pemilik, dapat modal akhir. Nah, modal akhir ini sebenarnya nanti masuk ke mana? Ke laporan posisi keuangan. Kalau kalian lihat nih, 26.050 itu dia masuk ke neraca nih. Mana? 26 juta, nggak kelihatan ya. 26.050.000. Nah, dia masuk kan. Nah, ini harus ditutup. Makanya di sini namanya ikhtisar laba rugi pada modal. Jadi modal itu akan masuk ke periode berikutnya. Nah, makanya di sini debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya pada modal. Saldo normal modal apa? Dikredit kan? Karena modal itu nanti termasuk real account, akun yang itu akan ngegulung ke periode berikutnya, makanya dia tetap masuk ke jurnal penutup, tapi dia nggak dinolkan saldonya, karena nanti masuk ke laporan posisi keuangan. Jangan lupa, ekuitas itu nanti saldo akhirnya masuk ke laporan posisi keuangan gitu. Nah, untuk prive sendiri, kenapa debitnya pada modal, kreditnya pada prive? Nah, prive itu kan saldo normalnya apa? Saldo normalnya apa? Di debit kan? Debit, prive, misalnya kreditnya pada kas. Nah, ketika kita mau menolkan prive, itu berarti kreditnya dia dibalik, jadi dikredit, biar angkanya, biar saldonya jadi nol. Nah, debitnya itu modal. Kenapa bukan ikhtisar laba rugi? Karena prive ini kan mengurangi modal kan. Mengurangi modal dong, jelas. Kalau misalnya kita lihat di mana ya, kita flashback lagi. Nih, modal.
dikurangi dengan dapat modal akhir itu apa dulu? Dikurangi penarikan kan? Laba bersih dikurangi penarikan ditambah kenaikan ekuitas pemilik dapat modal akhir. Nah, makanya di sini modal pada price gitu. Modalnya berkurang karena price gitu ya. Oke. Di sini langsung masukin ke buku besar. Nah, buku besar ini yang udah kita masukin ayat jurnal penutupan nih, penutupan akun Etisalah Barugi, jadinya saldo nomornya pada akhirnya 0 dong. Terus pendapatan honor dimasukin nih, ada apa aja? 23.450 kan, 23.450. Nah, ini 23.450 ini, kelihatan nggak sih ini? Sorry ya. Nah, 23.450.000 ini masuk ke sini di penutupan 23.450.000. Nah, ini kita dapat angka tanggal 12 sampai tanggal 30 jurnal penyesuaian itu kan dari yang jurnal-jurnal awalnya kan. Nah, ini buku besar ini yang udah up to date, yang udah dimasukin jurnal penutupan. Makanya fungsinya tadi di awal aku bilang jurnal penutupan itu untuk dia up to date buku besar juga. Karena apa ya, buku besar juga butuh diupdate gitu, butuh karena nanti masuk ke periode berikutnya. Nah, saldo akhirnya itu harus sudah benar gitu, karena kan buku besar juga ngeling, dia nggak masing-masing periode dia punya buku besarnya masing-masing, nggak, dia punya saldo awal itu akan dibawa ke periode berikutnya gitu ya. Beban gaji nih sama beban gaji ada tanggal 14 sampai tanggal 30. Oke, penyesuaian. Nah, baru nanti masukin yang penutupan. Jurnal penutupan 1.620.000 sehingga saldo akhirnya 0 di sini. Sama halnya dengan modal. Nah, modal tadi kan juga ditutup kan. Ada jurnal penutupan itu ada yang dikredit tadi 18.300.000. Nah, ini kan. Nih 18.300.000. Ada yang di debit 6 juta. Nah, ini dimasukin ke buku besar. Nih modal penutupan 18.300.000 dikredit. Terus di debitnya ada 6 juta. Gitu, makanya nanti saldo akhirnya 42.300.000 gitu. Yang price ini tadi ini kan nutup akun yang apa, modal pada price kan, ya kan, modal pada price tadi nutup akun yang price itu kan, makanya di sini penutupannya akun price ada kredit sehingga price-nya jadi 0 di sini. Oke, sama dengan hal utang gaji sama pendapatan diterima di muka, itu sama kayak akun-akun yang tadi. Oke, kita tadi udah bikin sampai buku besar ya. Kita udah bikin jurnal penutup, tadi udah dikasih tahu caranya gimana, terus akun apa aja yang harus masuk ke jurnal penutup, kemudian masuk ke buku besar. Buku besarnya tadi udah update. Nih, kita udah update buku besar yang udah dimasukin jurnal penutup, baru kita bikin daftar saldo setelah penutupan. Ini yang terakhir. Nah, ini ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai, sewa di muka, asuransi, sampai modal Kevin Mulyadi. Itu sebenarnya ini ada di laporan posisi keuangan, karena tadi kita udah menutup semua akun yang ada di laporan laba rugi, which is berarti laporan laba rugi kita udah jadi 0 dong, udah habis dong, udah kita balik semuanya di Etisalah laba rugi, sama masukin ke akun modal tadi, mengurangi modal tadi yang price-nya. Nah, sekarang kita tinggal bikin daftar saldo setelah penutupan. Kita lihat aja laporan posisi keuangannya di sini. Di sini masih neraca namanya, masih jadwal. Oke, yang kas ada 22.100.000. Kita masukin kas 22.100.000, 22.100.000. Kayak saldo normal kas kan di debit. Piutang usaha 3.400.000. Nah, piutang usaha 3.400.000 masukin ke daftar saldo setelah penutupan. 3,4. Bahan habis pakai ada 1.350.000 masukin. Terus ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ada 3.200.000 masukin. Kemudian asuransi dibayar di muka masukin dong 1.500.000. Peralatan kantor dimasukin di debit, bagian dari aset kan nih. 14.500.000. Oke. Terus dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pengurang dari aset kan, makanya dia di kredit 330.000. Oke, utang usahanya berapa? Di sini ada 800.000. Nah, utang usaha masuk
ke daftar saldo lagi. Nih 800, utang gaji masuk 120, pendapatan diterima di muka masuk 2.500.000. Dari sini semuanya. Nah, ekuitas ini ada 42.300.000. Nah, kita masukin 42.300.000 di sini karena saldo normal modal adalah kredit. Nah, makanya ditaruh 42.300. Nah, ketika dijumlahkan ini yang debit dan kredit itu harus balance. Nah, ketika balance ini kemungkinan benar. Nah, kenapa aku bilang kemungkinan benar? Karena belum tentu ketika balance itu udah benar jurnal-jurnalnya. Kita harus periksa lagi. Ini kita ngejurnal jurnal dari jurnal posting biasa, jurnal umum sampai ke jurnal penutupan itu benar nggak? Jangan sampai akunnya itu sebenarnya balance tapi kalian penempatan akunnya salah gitu. Misalnya kalian jurnal asetnya belinya secara kredit, malah kalian jurnalnya pada kas, ya kan salah, tapi kan balance gitu. Makanya dan segini aja sih diskusi kali ini bareng aku. Semoga bermanfaat buat kalian, dan nanti next minggu depan juga aku bakal bahas di chapter 5. Tungguin ya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, kemudian di share videonya, dan itu nggak berbayar kok, mudah banget. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku di @ichanadia. See you next video, dadah.